Penasaran gak sih sama liputan di balik layar final Piala AFF U23 2025? Langsung kita gas. Ya, sekarang saya sudah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang pertandingan final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Harus diketahui, Timnas Indonesia punya catatan buruk ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena terakhir kali Timnas berpesta juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika SEA Games 1987 atau 38 tahun lalu. Nah, semoga Gerard van den Berg selaku pelatih Timnas U23 ini bisa memutus catatan buruk Timnas ketika bermain di final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah sampai di Stadion Utama Gelora Bung Karno, saya langsung gerak ke Media Center. Media Center ini emang disediain buat para peliput ajang Piala AFF U23 2025. Di Media Center juga disediain wifi, makanan, dan kopi. Jadi siapapun yang punya ID bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di sini. Media Center juga biasa digunain buat para peliput melakukan pekerjaan kayak nulis berita, ngedit video, atau foto. Nah, Media Center ini bukan cuman ada jurnalis Indonesia aja, tapi juga ada jurnalis dari Vietnam. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke jurnalis Vietnam yang bernama Hiep Huang soal kesannya liputan di Indonesia. What do you think about vibes in GBK Stadium? Yeah, GBK is so awesome. Really big with crowd is always crazy. What do you think about the meals in GBK in Media Center? Media center is so fresh. Air conditioner is so cool. The meal is delicious. Last one. How prediction about the match Indonesia versus Vietnam? Of course, I'm Vietnamese, so I think Vietnam will win 2-1. Ya, sekarang Ultras Garuda sudah mulai sampai ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, bisa dilihat nih gimana keseruannya. Habis sambil gambar keseruan Ultras Garuda masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, sekarang kita lanjut buat masuk ke area dalam stadion nih. Nah, kalau buat media itu disediain meja buat naruh laptop. Beda banget sama supporter. Emang disediain meja ini sengaja biar para peliput bisa kerja dengan nyaman sambil lihat pertandingan Timnas U23 Indonesia lawan Vietnam. Nah, karena kalau saya sendiri buat kirim berita cuma lewat HP aja, jadi biar praktis. Tapi banyak juga kok teman-teman media yang bawa laptop. Bentar lagi para pemain Timnas sudah mau masuk ke lapangan nih. Kita tunggu ya. Pertandingan juga udah mau mulai. Pertandingan udah selesai, Timnas Indonesia kalah melawan Vietnam dengan skor 1-0. Nah, sekarang berarti tinggal nunggu untuk melihat Vietnam angkat trofi untuk ketiga kalinya secara beruntun di Piala AFF U23. Pertandingan udah selesai, Vietnam udah angkat trofi, Timnas harus puas berada di peringkat 2. Sekarang saya masih harus lanjut kerja. Saya akan ke Big Zone untuk melihat ekspresi para pemain Timnas dan Vietnam setelah pertandingan final Piala AFF U23 2025.
Nah, ini bisa dilihat ekspresi pemain timnas U23 usai kalah lawan Vietnam. Tapi kita harus tetap kasih semangat nih ke para pemain masa depan timnas yang udah mati-matian berjuang di laga final melawan Vietnam. Semoga aja di edisi berikutnya giliran timnas U23 kita yang juara. Jadi kita harus tetap doain nih. Tenang aja, lagian perjalanan mereka masih panjang. Jadi kita harus tetap dukung mereka. Setelah para pemain timnas lewat, giliran pemain Vietnam nih. Menariknya ada satu pemain yang bawa piala. Kelihatan banget muka senangnya habis juara ya. Selamat buat Vietnam dan tetap semangat untuk para pemain timnas U23.